Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fikri Farihin, dosen pengampu materi tafsir Tarbawi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan pendidikan anak. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rofiah, NIM 202109648385. Pendidikan anak. Pendidikan anak di sini ialah pendidikan yang sangat penting untuk kita berikan kepada mereka sebagai bekal untuk mereka di masa depan. Karena pendidikan anak di sini sangat penting untuk menjadikan mereka tahu mana yang baik dan mana yang benar, seperti itu. Terutama bagi kita orang tua dan juga guru di sekolah. Lalu, penafsiran surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya kata atau dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Maksud daripada ayat di sini ialah adalah perintah Allah. Selain untuk kita menyembah kepada Allah sebagai bentuk nilai keimanan, kita juga diperintahkan untuk tidak mengangkat suara kepada orang tua kita, terlebih saat kita diperintah oleh keduanya. Begitu pula kita sebagai orang tua atau guru di sekolah tidak boleh membentak atau menghardik anak kita, karena apa yang kita lakukan akan dicontoh oleh mereka. Karena anak itu akan menjadi baik atau buruk tergantung dari didikan dari orang tuanya. Nah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita menanamkan tentang keimanan, yaitu tentang beriman kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, juga untuk mengajarkan bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah penting bagi kita. Karena ridha Allah terletak pada ridha orang tua, juga murka Allah terletak pada murka orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tribulandari, NIM 202109 NIM 202109648384. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bunda Lailatul Rofiah yang tadi membahas pengertian pendidikan anak dan tafsir surah Al-Isra. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Isra dan tafsir surah Al-Luqman ayat 12. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Isra: 1. Pendidikan keimanan dan pendidikan hormat kepada orang tua. Dua aspek ini dalam pandangan Islam sangat penting dan harus didahulukan untuk diajarkan kepada anak. 2. Di antara perilaku yang dapat diajarkan kepada anak terhadap orang tua: A. Tidak berkata kasar. B. Tidak menghardik.
C. Bertutur kata yang lembut, sopan, dan bermakna. D. Memberikan perlindungan dan kasih sayang sepenuhnya ketika mereka sudah tua, atau nggak harus tua sih, jika sakit kita juga harus merawatnya gitu. E. Mendoakan mereka, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Implementasi nilai dalam pendidikan itu: 1. Pendidikan keimanan diberikan dengan antara lain dengan cara memberikan ceramah dan berdiskusi mengenai kemurahan Allah dalam menciptakan manusia. 2. Pendidikan berbakti kepada orang tua dapat dilakukan antara lain dengan cara memberi nasihat dan pemberian contoh keteladanan. Entah itu biasanya contoh-contoh keteladanan Rasul, bahkan menghukum bila anak-anak tidak melaksanakan selanjutnya untuk penafsiran surah Al-Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillahi wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Tafsir ayatnya: walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan Luqman hikmah, yaitu bersyukur kepada Allah. Maksud dari hikmah yang diberikan Allah kepada Luqman ialah berupa kebenaran yang berupa rasio. Bersyukur berarti mengakui adanya Tuhan, memujinya dan mematuhi perintahnya. Dengan demikian rasio bisa menemukan adanya Tuhan. Namun rasio tidak bisa menemukan perincian atau keterangan yang jelas tentang Tuhan serta perincian cara bersyukur atau beribadah kepadanya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu dengan NIM 202109648390. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Bunda Nadia Triwulandari. Saya di sini akan menjelaskan tentang tafsiran surah Luqman ayat 16 dan ayat 19. Lalu dilanjut dengan nilai-nilai kependidikan. Yang pertama yaitu surah Luqman ayat ke-16.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min qardalin fatakun fi sakaratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bil Allah. Innallaha latifun kabir, yang artinya, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Ayat ini nasihat kepada Luqman untuk anaknya, yaitu tentang suatu kebaikan. Apabila seseorang melakukan suatu kebaikan sekecil apapun itu, maka Allah akan membalasnya. Begitupun sebaliknya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tafsiran surah Al-Luqman ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'zid fi masyika wa'dud min sautik. Inna akaral aswati lasautul hamir, yang artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Kita sebagai manusia itu tidak sepantasnya untuk bersifat congkak di atas bumi ini, karena hanya Allah. Maksud ungkapan yang terdapat pada ayat ini ialah dalam berperilaku sehari-hari kita itu tidak perlu bersikap ambisius, tetapi tidak pula selalu untuk mengalah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan. Untuk yang pertama yaitu A. Rasio yang kuat dapat menemukan kebenaran yang tidak bertentangan dengan yang diajarkan agama. Pendidikan intelektual penting menurut agama Islam. Yang B yaitu orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama yang benar. Untuk yang C yaitu pendidikan itu harus dapat menanamkan sifat patuh, hormat, dan sayang kepada orang tua. Bila orang tua memaksakan kesirikan kepada anak suatu mereka sudah dewasa, maka kita sebagai anak wajib untuk menolaknya. Untuk yang E yaitu harus ditanamkan karakter bahwa yang selalu berbuat baik dan menjauhi tidak baik, perbuatan tidak baik. Ditanamkan karakter bahwa kita itu harus berbuat baik dan menjauhi perbuatan tidak baik. Untuk yang F yaitu perilaku sehari-hari yang perlu dijalankan, yaitu seperti ibadah, terus membina lingkungan, tabah menghadapi kesulitan. Untuk yang G yaitu sifat yang perlu dihindari seperti sifat sombong, angkuh, jongkak, dan lain sebagainya, sifat yang jelek. Untuk yang H yaitu sifat yang perlu dimiliki, yaitu seperti sifat sederhana, tidak sombong, bertindak dan bersikap sederhana dalam perkataan, bertutur kata yang sopan dan santun. Begitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan nomor NIM 2021 096 48395. Saya di sini akan menjelaskan tentang penafsiran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya, dan hendaknya
takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Yang dimaksud oleh hadis di atas adalah kita sebagai orang tua agar tidak perlu takut atau khawatir dengan rizki Allah atas anak-anaknya apabila mereka telah meninggal. Seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah meyakini bahwa semua makhluk yang ada di bumi itu telah dijamin semua dan tercukupi kebutuhannya oleh Allah. Kita sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak kita agar senantiasa giat dalam mencari ilmu pengetahuan, agar dengan bekal ilmu tersebut dapat memiliki kehidupan yang layak di kemudian hari. Berikut nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, orang tua bertanggung jawab atas masa depan anak dan cucunya. Yang perlu disiapkan dan ditingkatkan ialah kekayaan yang sekiranya cukup mereka perlukan sebagai modal untuk hidup. Yang kedua, menekankan bahwa yang terpenting adalah bekal ilmu yang cukup, terutama ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Karena dengan ilmu agama yang mumpuni, anak akan menjadi seorang yang cerdas, terampil, dan bertakwa. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah dan menjadikan satu-satunya tempat meminta dan berserah diri. Biasa bertawakal kepada Allah dan menjadikan satu-satunya tempat meminta dan berserah diri. Kita sebagai orang tua harus meyakini bahwa Allah akan mencukupi semua apa yang kita butuhkan di dunia. Mungkin seperti itu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.